Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Setelah lulus dari pesantren, apakah menjamin orang menjadi sukses? Ini pertanyaan yang menggelitik dan butuh jawaban yang tepat pula. Kita sering salah mengartikan apa itu sukses. Bahkan di halayak umum, sukses itu dianggap harus punya harta sekian, harus punya mobil merek ini, merek itu. Yang jelas orang umum, kebanyakan orang itu menganggap sukses itu yang beruang. Ini pemahaman yang salah, tapi sudah menjadi umum, seolah-olah dianggap benar padahal salah. Kalau mengartikan sukses saja salah, maka mindset juga akan salah, pola pikirnya juga salah. Setelah itu tindakannya pun juga akan salah. Kalau mengartikan sukses ini benar, mindsetnya pun juga benar, tindakan keseharian pun juga akan benar. Lalu bagaimana definisi sukses, khususnya bagi santri? Sukses itu adalah orang yang fauzan azima. Fauzan azima ini adalah sukses besar. Faqad faza fauzan azima. Orang yang benar-benar sukses besar. Sebelumnya adalah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Orang yang sukses besar ini adalah orang yang yuti'illaha wa rasulahu. Man yuti'illah, orang yang taat kepada Allah wa rasulahu dan utusannya Allah. Baru faqad faza fawzan azima. Orang yang seperti ini adalah benar-benar orang yang sukses besar. Taat akan menjadikan kita dicintai oleh Allah. Taat kepada Allah, taat kepada Rasulullah akan menjadikan kita dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah. Ternyata sukses itu adalah orang yang bisa membahagiakan Rasulullah, membahagiakan Allah. Mindset santri dan harusnya mindset seorang muslim itu sama. Orang yang sukses itu adalah orang yang bisa taat dan menjadikan Allah itu cinta kepada kita. Bahasa mudahnya bisa membahagiakan Allah dan Rasulnya. Ini adalah definisi sukses. Walaupun dia setelah mondok ekonominya pas-pasan, bahkan kurang, tapi kalau dia bisa membahagiakan Allah dan Rasulnya, seorang santri, seorang muslim adalah muslim yang sukses. Ekonomi pas-pasan masa bisa membahagiakan Allah? Iya bisa. Dengan bersabar, tidak tomak. Tomak itu mengharap pemberian orang. Hatinya selalu bersyukur, marem atas pemberian Allah. Ini adalah orang yang membahagiakan Allah dan Rasulnya. Bukan malah ketika miskin, ekonomi pas-pasan, dia tomak mengharap pemberian orang. Setelah itu dia malah selalu ngersulo, bahasa Jawanya. Ngersulo terus. Ini orang yang tidak sukses.
santri atau seorang muslim dalam keadaan ekonomi yang serba kurang, dia bisa sukses dengan tidak tamak, dengan tidak ngersulo, dan tetap beribadah, berbuat kemanfaatan untuk orang lain, membahagiakan Allah. Itu sesuai dengan keadaan kita pastinya, dengan cara kita. Cara orang miskin seperti itu, cara orang kaya, santri setelah mondok ditakdir jadi orang kaya. Karena kaya atau miskin ini sudah digaris oleh Allah. Usaha biasa-biasa, kalau digaris oleh Allah kaya juga kaya dia. Usahanya luar biasa, Masya Allah. Kalau dia digaris miskin juga dia akan miskin. Seumpama ini seorang santri ditakdir kaya, dia bisa sukses, sangat bisa. Dengan hartanya dia menolong orang-orang yang kesusahan, sukses dia. Dengan hartanya dia membangunkan masjid untuk muslimin muslimat, sukses dia. Dengan hartanya dia betul-betul memanfaatkan untuk li'i'lali kalimatillah, menghidupkan, meninggikan kalimat Allah. Ini adalah orang yang sukses, orang yang membahagiakan Allah dan Rasulnya. Pastinya juga dia akan membahagiakan makhluk-makhluk Allah. Dia membahagiakan makhluk-makhluk Allah. Terkhusus bisa membahagiakan manusia. Kondisi apapun bisa membahagiakan manusia. Ini adalah orang sukses. Punya uang bisa membahagiakan manusia, tidak punya uang pun bisa membahagiakan manusia. Ini adalah orang yang sukses. Ketika makhluk Allah bahagia, Allah pun juga akan bahagia. Ini adalah orang yang faqad faza fauzan azima. Seluruh santri, seluruh muslimin muslimat, jadilah orang yang sukses. Jangan salah memahami sukses. Sukses ini adalah orang yang membahagiakan Allah dan membahagiakan Rasulnya. Ini adalah orang-orang yang sukses. Lebih pahamnya lagi, orang yang sukses itu adalah orang yang khairun nas, anfa'uhum linnas. Manusia yang paling baik, paling bagus adalah manusia yang paling bermanfaat, orang yang untuk orang lain. Ketika kita bermanfaat untuk orang lain, pasti Allah akan bahagia, Rasul akan bahagia. Ketika Allah bahagia, Rasul bahagia, maka kita akan menjadi faqad faza fauzan azima. Kiat membahagiakan Allah, bermanfaat untuk orang lain. Beribadah hanya mengharapkan ridho Allah Subhanahu wa ta'ala, tidak untuk mendapat pujian orang lain, tidak untuk dilem-lem, diunggul-unggulkan di mata orang lain. Tidak, kita ingin membahagiakan Allah. Ya, ibadah pun tujuannya harus karena Allah, bukan karena orang lain. Ibadah pun tujuannya harus karena Allah, bukan untuk orang lain, bukan untuk makhluk. Ibadah yang untuk makhluk itu bahaya sekali dan Allah murka sekali. Ibarat panjenengan punya suami, seorang istri punya suami, suaminya bekerja keras, Masya Allah, luar biasa, tapi hasilnya untuk orang lain, tidak untuk istrinya. Tidak untuk istrinya. Seorang istri pasti akan kecewa, bahkan marah. Allah pun juga seperti itu. Ketika kita beribadah, kelihatannya ibadah, tapi untuk orang, untuk makhluk, untuk ingin dipuji manusia, dilem manusia, Masya Allah, Allah akan murka, tidak dapat pahala. Ini bukan membahagiakan Allah, tapi betul-betul orang yang menyakiti Allah.
santri yang sukses, muslimin dan muslimat yang sukses, ini adalah faqad faza fawzan 'azima, betul-betul sukses yang besar, membahagiakan Allah, membahagiakan Rasulnya, beribadah kepada Allah dengan mengharap ridho Allah, tidak untuk orang, tidak untuk makhluk. Ibadah kita selalu membahagiakan makhluknya Allah, selalu bermanfaat untuk makhluknya Allah, untuk orang. Ini akan menjadikan kita menjadi orang yang sukses dunia akhirat. Apapun keadaan kita itu harus sukses. Ekonomi sulit harus sukses, ekonomi berjaya harus sukses. Insya Allah kita akan dicintai oleh Allah, dicintai oleh Rasulullah SAW. Semoga bermanfaat. Salam sukses semuanya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.